Selamat sore Pak Ketum. Izin, bagaimana tadi pemeriksaannya di... Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak akan berbicara dalam konteks tidak tepat dalam setiap perkataan saya. Gini, saya dipanggil pertama oleh Ditseber tanggal 30 Desember jam 10, tapi suratnya datang 29 pas jam seperti ini, maghrib. Sementara kami dalam pendampingan klien kami di Mabes Polri. Saya akhirnya meminta mundur karena kan harus persiapan waktu, lalu siapa yang melaporkan. Setelah itu kami mintalah waktu supaya diundur. Lalu kami dipanggil untuk hadir hari ini, panggilan kedua, yaitu panggilan di mana memberi keterangan sebagai saksi katanya, tapi terlapor. Saya ditanya tadi, apakah Bapak mengenal si pelapor? Saya bilang, jangankan kenal, nggak pernah, lihat aja nggak pernah. Nah, kenapa rupanya dia keberatan si pelapor? Karena Bapak diduga telah mencemarkan fitnah terkait dengan masalah dugaan barang bukti, karena dia sebagai saksi di dalam penghitungan yang dimana polisi Polres Tangsel menghitung 30, dia saksi, kok dibilang oleh Bapak di media adalah 50, terus 34. Nah, saya bilang, saya kan nggak tahu urusan dia. Saya menyampaikan berdasarkan pernyataan 2 tersangka dan 2 istri tersangka. Memang barang bukti itu dihitung 34. Nah itu, terus ditanya ke saya, berapa pengikut akunnya bisa ke nasional? Saya bilang 313.300.000 orang. Nah, terus ditanya lagi kepada saya, Bapak ada nggak peristiwa itu? Ya saya nggak ada. Terus Bapak, apa yang menjadi dasar kebenaran Bapak kok mengatakan 34? Ya pernyataan. Dan kami pada tanggal 8, tim hukum bersama dengan 2 istri tersangka sudah mendatangi Polres Tangsel untuk jumpa dengan Kasat Narkoba AKP Pardiman SHMH melalui penyidik, dan sudah buat janji 4 jam kan menunggu. Tapi beliau katanya ternyata mohon maaf nggak bisa. Nah, Anet, besoknya kami tanya lagi, bisa nggak jumpa? Enggak. Dalam sebuah rencana klarifikasi terkait dengan jumlah barang bukti, karena tidak ada bisa ketemu, lalu kami buatlah pernyataan supaya tahu pimpinan Polri, di samping kami udah membuat pengaduan propam. Nah, di situ kami di dalam TikTok itu kami nggak menyebut namanya si pelapor, dan di situ nggak ada kami sebutkan. Nah, akhirnya pertanyaan nggak bisa kemana-mana lagi. Akhirnya setelah selesai pertanyaan BAP, lalu kami bilang, tolong kirim tadi, ini kan sudah KUHP baru, KUHP baru, ya, jadi aktif. Penyidik juga tadi ada 2 orang, ya kan, pengacara juga tadi kanan kiri mendampingi saya, Pak Daka Duri Bisa SH, Ibu Henlia Pristiwi SHMH, di samping saya. Begitu diminta oleh pengacara, mana dasar laporan dia, TikToknya, videonya, dikirimlah kepada pengacara. Begitu dilihat, mana dia? Ternyata akunnya Siti Aminah. Bah, kok produknya mana? Kok produknya Siti Aminah ditanya ke saya mana tahu itu. Sementara udah menyita waktu sekian jam. Akhirnya kanitnya turun. Saya bilang, bahkan ada anggota penyidik mengatakan, ya nggak mungkin juga ya Bapak ya mencampuri akunnya orang. Ada pernah di Bekasi Kota, seseorang melaporkan seorang, katakanlah orang itu adalah A, dilaporkan oleh si B. Ternyata si A yang ada di dalam laporan itu dilaporkan, tapi bukan akunnya dia. Akhirnya di SP2 Lit Polres Metro Bekasi Kota. Kalau di pengadilan kan ada jurisprudensi, ya kan? Kan nggak ada itu di kepolisian. Tapi kan Polres Bekasi Kota masih di bawahnya Polda Metro Jaya. Di SP2 Lit katanya karena harus akun yang dilaporkan, karena ITE, kecuali video langsung, ya tidak melalui ITE transaksi elektronik boleh. Lalu saya katakan, loh, ngapain saya ditanyain terus tadi tapi laporannya ini
Lalu kanitnya bilang kepada saya tadi, begini aja Pak, Bapak dilaporkan oleh si pelapor, ada juga yang Siti Aminah, Bapaknya dilaporkan. Siti Aminahnya udah diperiksa nggak? Belum. Mana orangnya? Ya, sedang kami cari. Dan kami lagi bersurat ke Meta, ke TikTok, supaya nanti kami boleh tahu. Orangnya belum diperiksa, akunnya dia diminta kepada saya pertanggungjawaban. Kalau mau minta pertanggungjawaban saya, akunnya PKN dong. Diduga hendak dikriminalisasi saya. Dibuatnya dia adalah terlapor, tapi nggak tahu di mana dia, alamat rumahnya, apa di negeri Konoha, nggak tahu kita. Supaya saya duluan diperiksa, lalu nanti saya diharapkan oleh mereka diduga tersangka. Itu tujuannya. Siti Aminahnya DPO, kan bisa itu. Sering itu terjadi di kasus narkoba, dibuat DPO diatur, ya kan? Lalu saya bilang, ya mana TikToknya Perisian Kebenaran Nasional yang menjadi laporannya mana? Katanya sinyal susah. Kami bilang bagaimana kalau tethering? Nggak mau. Diduga tidak susah sinyal. Buktinya pengacara main buka WA bisa, buka TikTok bisa. Penyidik yang 2 orang, yang satu perwira pangkat Ibda sama yang satu lagi saling, aduh, kewalahan. Saya katakan pada mereka, ini maaf, semua agama saya hormati. Ada di dalam sebuah keyakinan saya, orang Yahudi mengambil perempuan, menyeretnya kepada Isa Al-Masih, dikatakan begini, ini kedapatan berzina, menurut hukum Nabi Musa ini harus dilempar dengan batu, harus dirajam. Tapi laki-lakinya nggak ada. Kalau berzina kan harus ada laki-lakinya. Akhirnya Isa Al-Masih, Yesus, dia menulis segini, membungkuk begini, dia diam aja. Apa dibilang? Siapa di antara kalian yang tidak bersalah, kalian dulu yang melempar. Nggak ada yang berani melempar. Dari mulai yang tua sampai yang muda, mundur pelan-pelan. Karena nggak masuk dalam konstruksi hukum. Saya diduga ada dikriminalisasi. Kok saya katanya terlapor, yang satu terlapor, tapi orangnya nggak tahu di mana. Sementara saya diperiksa tadi berdasarkan akunnya Siti Aminah. Kalau saya diperiksa berdasarkan akunnya PKN, ya saya bertanggung jawabkan. Iya Pak, ini akun saya Pak. Alhamdulillah, puji Tuhan. Banyak netizen mengatakan, berapa Pak Ketum? Mohon doanya ya, netizen. Nah, ini yang dipertanyakan akunnya Siti Aminah, sementara saya nggak kenal. Akhirnya dibuatlah tadi rencana, Bapak tidak mau tanda tangani BAP. Bikin aja Pak, sini Pak, tidak mau tanda tangan. Loh, saya bukan tidak mau tanda tangan, tapi dirapikan dulu pertanyaan. Masa saya tanda tangani yang tidak? Bukan akun kita. Akun kita. Terus yang kedua, kalaupun saya menolak itu, ditolak karena kesalahan penyidik. Di antara penyidik aja tadi tarik-tarikan kertas karena ada 2. Katakan nih, ya udah ini begini. Wow, akhirnya apa yang terjadi? Tuhan yang Maha Kuasa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing masih tetap melindungi kita, karena niat kita bukan mencari nama, bukan mencari pencitraan, tapi murni mengurus tatang sutara alias itang, karena pasalnya pasal-pasal yang dimana terancam hukuman seumur hidup, hukuman berat lah maksud saya ya. Jadi Bapak Kapolda Metro Jaya tadi kata salah satu penyidik, iyalah nggak mungkin Bapak mau memberi keterangan yang bukan produk Bapak. Terus ini kok udah langsung naik ke sidik, berarti kan ada gelar perkara. Iya Pak, yang memimpin gelar perkara siapa? DIR. Kata penyidik yang satu, ini sudah melalui gelar perkara, yang memimpin gelar perkara adalah DIR. Kok nggak melalui lidik? Langsung saya naik ke sidik. Tapi sementara Siti Aminahnya nggak tahu di mana Siti Aminahnya. Katanya ini sudah diperiksa, kami mau bersurat dulu kepada Meta. Diduga biar dia nanti dicari-cari terus, tapi saya ya kejebak kepada nurut-nurut saya ditanyain. Saya tidak akan takut atas apapun, karena saya tidak melawan hukum yang ada. Memang tidak ada yang sempurna, tapi jangan coba-coba kriminalisasi aktivis PKN. Saya mengapul sirait,
pendukung, ya, kata Bapak Riki Tambah dalam kami berkampanye kemarin. Militannya Prabowo, mendukung Adrasoni, mendukung KDM, kita mendukung Wali Kota Bekasi. Kita sudah banyak melakukan yang terbaik untuk pemerintah, bangsa dan negara. Apabila kami dukung, kami kritisi Polri terkait dengan narkoba, hal yang lumrah dan wajib. Tolong jangan dicoba-coba untuk mengkriminalisasi saya, karena saya bukan makar. Saya tidak melawan institusi Polri, saya melawan oknum-oknum polisi yang diduga miring dalam tugasnya. Kok bisa dihitung oleh Sri Astuti, istrinya si US, barang itu 34 bungkus, kok tiba-tiba sampai di Polres jadi 30, hari kedua kata si Tatang bahwa berapa itu 34, dan Tatang sudah membantah pernyataan video yang mengatakan bahwa tidak benar. Kenapa? Karena Tatang kemarin katanya dijanjiin hukuman ringan, tapi Tatang merasa sadar, kok pasal 114 kok nggak dicabut, itu buat Usman. Saya tetap berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ditemukan pada hari ini dalam diri saya bahwa saya telah membuat orang tercemar karena saya nggak menyebut nama si pelapor. Betul. Makanya yang dibahas TikTok yang ditempel, Tatang yang di belakang tidak benar. Itu aja sudah disangkal sama dia. Ada penyangkalan kok. Sedangkan hukum aja ada kan perubahan undang-undang. Dengan dirubahnya undang-undang, akhirnya yang lama nggak berlaku lagi. Dengan disangkalnya oleh si Tatang bermata cukup melalui video, melalui pernyataan, apa yang dibilang dia kemarin itu sudah tidak benar. Masa langsung Siti Aminah langsung ditempel? Kita boleh melapor, Ya. boleh kita laporkan Siti Aminah. Laporkan Siti Aminah karena telah merusak karya kita dengan pasal pengerusakan karya.